Di video kali ini kita bakal mereaksi film animasi Just No Limit ya, Draw My Life Just No Limit yang dibikin oleh Hexaverse Studio ya. Jadi thank you nih Hexaverse Studio udah bikin animasi Just No Limit guys ya. Jadi tanpa basa-basi, tanpa lama-lama kita bakal langsung aja nonton aja guys ya. Karena aku penasaran guys ya, ini videonya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kalian mau subscribe channelnya yang bikin video ini ya, Hexaverse Studio, aku taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi karena nih udah di komen guys ya, dia minta aku nge-reaction. Oke, aku bakal reaction nih guys ya. Karena aku penasaran guys. Jessica Jen kirimin ke aku video ini, mamaku juga kirimin ke aku video ini guys ya. Jadi kita tonton aja dah udah. Kita nonton bersama-sama. Aku jujur belum nonton nih guys ya. Aku baru baca komennya dan orang-orang juga minta aku untuk reaction. Oke. Jadi di sini kalau misalnya kita perhatikan lumayan mirip nih guys ya. Lumayan mirip ya. Cuman backgroundnya gak mirip. Iya, karena ini di Hexaverse Studio guys ya. Oke, kita langsung aja. Kembali lagi dengan saya Just No Limit. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman hidup saya dari saya kecil hingga saat ini. Oke, nah intro aku itu dulu gini ya. Hello guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit. Nah, agak beda dikit lah ya. Cuman oke lah, oke kita lihat ya. Banyak dari kalian mengenal saya sebagai Just No Limit, seorang YouTuber gaming yang sukses. Namun, sebelum semua ini, saya hanyalah Tobias Justin biasa yang tidak punya apa. Nah, nama aku Tobias Justin. Dalam hidup saya untuk sampai di tahap seperti sekarang ini. Tidak usah berlama-lama lagi, inilah Animate My Life Just No Limit. Widih, bede, mantap banget nih guys. Oke. Sebelum video dimulai, pastikan kalian subscribe channel Hexaverse Studio dan channel Just No Limit. Ya. Bantu channel saya mencapai 25 juta subscriber pertama dalam kategori gaming. Kita banggakan negara Indonesia tercinta. Oke, mantap banget guys. Saya terlahir pada 5 Februari 1996. Oke, masa betul, kecil guys. Saya dapat dibilang cukup menyenangkan. Karena dari kecil saya sudah dapat bermain game menggunakan komputer papa saya. Wede, itu ceritanya papaku, pada saat guys, itu di sekolah saya adalah anak yang aktif Ayah dan pergi bandel. ke kantor, Sampai-sampai guru saya mau memakaikan saya rok. Tapi nah. Jadi di sini aku itu benar mau dipakein rok ya sama guruku ya. Cuman pas aku TK, jadi ini seragamnya keliru ya. Harusnya pas TK nih, ini seragam SD guys ya. Guru saya mau memakaikan saya rok. Tapi saat saya masuk ke SD 3, kepribadian saya pun mulai berubah. Saya menjadi anak yang pendiam dan rajin, dan dapat dibilang cukup berprestasi. Saat itu, saya berhasil menang lomba menggambar, mewarnai, dan mengetik. Wah, dan ini betul guys ya. Saya pun dapat membuat orang tua saya bangga. Mantul. Suatu hari, keren ya ketika animasinya saya guys ya. Di apartemen teman saya, dia mengajak saya ke warnet atau warung internet. Inilah pertama kalinya saya mengenal warnet dan game online. Sejak saat itu, saya sering bermain game di warnet. Dan hampir setiap minggu, saya mengambil paket 10 jam untuk bermain game dari pagi sampai sore. Ini aku ingat kejadian lucu nih guys ya. Jadi waktu itu ceritanya itu aku itu main diajak sama temenku, namanya itu satu itu Gunadi ya. Jadi satu itu namanya Gunadi, satu itu namanya Vian. Nah yang ngajakku itu Gunadi. Cuma waktu itu kita nginepnya bareng tuh guys. Terus aku inget guys ya, kita itu waktu itu makan ya guys ya. Makan terus duitnya itu ketinggalan guys ya. Duitnya itu ketinggalan ya. Aku nggak ada duit sih, aku dibayarin temenku guys ya. Nah terus ceritanya duitnya ketinggalan. Nah temanku yang satu itu harus nunggu di tempat makan itu guys ya. Nunggu di tempat makan supaya ya maksudnya duitnya kan ketinggalan. Maksudnya kayak sebagai jaminan lah bahwa kita itu bakal bayar nggak lari gitu guys ya. Pada saat itu game favorit saya adalah Counter Strike. Nah bukan Counter Strike ini ya, ini Counter Strike yang baru udah nih. Ini yang baru, yang lama aku main 1,6. Bermain di warnet pun terus berlangsung.
sampai saya duduk di bangku SMP. Betul sekali. Sampai-sampai pada suatu saat ada tim besar yang mengajak saya bergabung dengan tim. Saya pun sangat senang pada saat itu. Tapi ketika saya minta izin ke mama saya, Mamakunya mirip guys ya. Wow. mama saya belum mengizinkan dan meminta saya untuk fokus belajar dulu. Betul Saya sekali. pun sangat sedih karena menjadi gamer profesional adalah salah satu impian saya pada saat itu. Betul Di masa sekali. SMP, saya sekolah di Bunda Hati Kudus. Saya adalah salah satu pemain basket di sana dan saya bisa dibilang cukup berprestasi dalam bidang olahraga. Nah, jadi nih ada yang ini bener guys ya, ini bener. Aku pernah dapet piala juga sama timku. Cuman ini ada yang keliru guys ya. Nomor basketku itu angkanya bukan 8, tapi angkanya itu 5 guys ya. Jadi 5 itu ada artinya. Ya, cuman aku nggak mau kasih tahu kalian artinya apa. Kalian tebak-tebak sendiri ya. Angka 5 itu artinya apa guys ya. Karena Itu siapa? saya Cewek itu berhasil siapa, memenangkan guys, ya? lomba basket di sekolah saya. Oh. Tujuan utama saya main basket itu Ceweknya siapa guys ya? Itu kok bisa ada cewek di situ ya? pada saat itu cuma satu, yaitu buat deketin cewek. Dan bisa dibilang saya cukup berhasil karena pada masa SMP inilah saya bertemu dengan cinta pertama saya. Awalnya Oke. kami berdua hanya suka sama suka. Lama-lama kami akhirnya pacaran. Saya pun jadi semangat belajar pada saat itu karena pacar saya adalah salah satu murid terpintar di kelas saya. Dari kecil saya juga punya satu Oke. hobi yang cukup baik. Jadi di sini aku mau ngasih tahu guys ya, ini benar seperti ini. Nah, cuman kalau misalnya bisa dibilang guys ya, mungkin kulitku itu dulu itu ya pas aku main basket ya jauh lebih gelap guys ya. Warna kulitku jauh lebih gelap ya dibanding di ini ya. Bahkan dibanding sekarang ini itu jauh lebih gelap gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin udah lebih cerah karena aku jarang keluar guys ya. Ini bener-bener ya jauh lebih gelap lah guys ya. Karena bener-bener aku main basket itu kan panas-panasan terus guys ya. Oke, lanjut. Yaitu berjualan. Oke, jualan benar Saat guys, aku SD jualan guys. saya jualan buat nambah uang jajan. Berjualan akun Tapi game. di masa-masa SMP saya giat berjualan agar punya uang tambahan buat pacaran. Tapi suatu hari saya melakukan kesalahan besar. Sifat saya terlalu posesif dan cukup egois pada saat itu. Sehingga akhirnya kami pun putus. Akhirnya dengan perasaan sedih dan galau, saya pun memainkan piano dan saya biarkan setiap lantunan nada menggambarkan kondisi hati saya yang sedang bersedih. Dan penyesalan saya karena sifat saya yang terlalu posesif pada saat itu. Saya pun Oke. mendapat pelajaran berharga, terutama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bener, ini keren sih. Karena memang betul guys ya, itu begitu aku putus aku itu kan ya galau gitu guys ya. Namanya masih muda gitu ya, masih bocil gitu ya, galau gitu guys ya. Galau terus aku belajar main piano. Lagunya bener persis itu lagu yang itu guys ya. River Flows in You ya, lagunya Yiruma guys. Masih hafal aku lagu yang SMP sekarang. pun akhirnya berlalu dan tiba masa SMA. Oke. Masa SMA saya tidak seseru masa SMP. Saya menjadi lebih pendiam dan bagi saya masa SMA adalah masa yang sangat membosankan. Motivasi berjualan saya pun mulai pudar dan saya tidak begitu fokus jualan. Pada saat itu saya lebih sering diam di rumah untuk bermain game online seharian. Betul. Game yang sering saya mainkan saat itu adalah game MOBA 5 lawan 5 yaitu game Dota. Betul sekali. Waktu pun terasa cepat dan hampir setiap hari saya hanya bermain game sampai larut malam lalu tidur. Rutinitas itu pun terus berulang. Oke, jadi ini benar sampai malam guys ya. Cuman nggak sampai jam 11 malam guys ya. Karena aku bakal dimarahin sama mama papaku guys. Jadi aku main mungkin sampai jam berapa ya waktu itu ya? Mungkin jam 8, jam
jam 8 jam 9 lah guys ya. Jam 8 jam 9 lah. Jam 8 lah rata-rata guys ya. Karena kan aku besok paginya harus bangun pagi banget gitu kan. Sekolah gitu ya. Selama saya SMA sampai akhirnya saya lulus. Setelah lulus SMA, saya mencoba melamar di Universitas BINUS di bidang IT. Dan saya sangat bersyukur pada saat itu. Nah, ini mungkin kata yang lebih tepat bukan melamar kali ya. Melamar itu kan untuk bekerja, benar gak sih? Mungkin mendaftar kali ya, mendaftar guys ya, mendaftar ya. Kata yang lebih tepat mungkin ya. Oke. Bisa diterima di universitas tersebut. Pada saat perkuliahan dimulai, saya bertekad untuk tidak terus-menerus main game. Dan saya pun mulai berjualan kembali. Saat itu, saya membuka toko online dan menjadi reseller barang-barang murah. Oke, itu barangnya bukan, itu aku tidak menjual barang itu guys ya. Jadi aku menjual barangnya itu dulu aku jualan voucher, aku jualan Windows guys ya, aku sempat jualan Windows. Jadi itu barang-barang yang di situ itu hanya visual aja ya, bukan aku yang jual gitu guys ya. Beruntung pada saat itu ada teman saya yang menjual barang-barang serba murah, sehingga saya pun manfaatkan kesempatan ini. Oke, itu temanku yang jual Windows tuh Hampir guys. setiap hari saya harus pergi ke rumah dia yang jaraknya cukup jauh untuk mengambil stok barang dari dia. Betul. Usaha keras saya pun akhirnya membuahkan hasil. Saya mendapatkan penghasilan yang lumayan besar, sehingga saya pun mampu membeli headset gaming yang saya inginkan. Pada waktu itu di kampus, saya pun melihat ada sebuah peluang lainnya. Saya melihat ada teman saya yang menjual voucher aplikasi. Ini keren nih, animasinya keren ya. Sepertinya peminatnya pun lumayan banyak. Saya merasa penasaran dengan voucher itu dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang voucher ini. Setelah mencari tahu, saya mencoba menjualnya ke teman-teman dekat dan ke grup-grup di media sosial. Awalnya, emang masih dikit yang beli. Saya pun mencari cara lain dan mencoba memasarkannya ke salah satu platform jual beli. Di sana, saya mendapat respon yang sangat baik. Voucher jualan saya pun laku keras, sehingga saya dapat mengumpulkan jutaan rupiah per harinya, dan akhirnya saya pun dapat mengumpulkan ratusan juta pertama saya. Oke. Ini benar nih guys ya. Jadi aku waktu itu jualan. Jadi zaman dulu itu belum ada e-commerce kayak sekarang itu, mungkin udah ada guys ya, cuman belum terkenal gitu. Zaman dulu itu kalau misalkan kalian tahu, itu namanya ada Kaskus. Kalian ada nggak yang tahu? Kalau yang tahu mungkin umurnya udah lumayan tua juga seumuran aku ya. Aku masih muda sih, Cuman ya udah dewasa lah, lebih dewasa gitu guys ya. Jadi Kaskus ya, itu Kaskus itu ada namanya FJB. FJB itu adalah forum jual beli. Nah, aku jualan di situ. Bahkan mungkin waktu itu Jessica Jen pernah bilang juga kan di video mana aku lupa. Dia aku jadikan admin guys ya. Aku jadikan admin jadi untuk balas-balesin yang mau beli gitu guys ya. Jadi aku waktu kuliah itu aku seneng banget guys ya. Kenapa? Karena waktu aku di kampusnya aku ceritain guys ya. Waktu itu aku di kampus itu kerjaanku itu pas belum ada kelas, aku itu ke ATM guys. Ini serius guys ya, aku ceritain. Aku ke ATM, aku masukin ATM ku guys ya, aku ngeliat saldonya berapa. Terus 5 menit 10 menit guys ya. Itu aku seneng banget guys ya, 5 menit 10 menit aku masukin lagi, aku lihat saldonya, wah udah naik lagi guys saldonya. Terus 5 menit 10 menit aku colok lagi kartunya guys ya, naik lagi saldonya. Pokoknya kayak gitu guys ya. Dan ya itulah yang menyebabkan aku sampai, nanti kalian coba kita lihat di ceritanya gimana guys ya. Jadi aku sempat merasakan momen seperti itu zaman dulu guys ya, itu gila banget sih. Tapi di balik keberhasilan tersebut ada perjuangan dan pengorbanannya. Saya perlu bekerja keras dan mengorbankan waktu dan tenaga saya. Hampir setiap hari saya harus pergi ke pusat jualan HP terbesar
di Jakarta Barat untuk mencari reseller voucher dengan harga termurah. Saya juga harus menyusuri setiap lantainya dan menghampiri dari satu toko ke toko lainnya demi mendapatkan voucher tersebut. Akibatnya, perkuliahan saya pun terganggu. Saya jadi sering kelelahan dan akhirnya tugas kuliah saya banyak yang keteteran. Dan saya pun tidak punya banyak waktu untuk belajar. Sampai-sampai pada akhirnya saya terpaksa mengorbankan perkuliahan saya dan berhenti kuliah. Oke, jadi ini jadi sebetulnya ini menurutku keren banget ya animasinya, lagunya dia bikin suasana juga bener-bener terbawa gitu guys ya. Cuman mungkin aku luruskan, kalau misalkan tugas sebetulnya aku tugas itu aman-aman aja gitu. Maksudnya untuk tugas, pekerjaan rumah pada saat kuliah itu aman-aman aja guys ya. Cuman mungkin gara-gara aku terlalu fokus di sini, itu mungkin pas aku ujian gitu guys ya. Pas aku ujian itu benar-benar aku ngeblank guys ya. Aku nggak tahu apa-apa. Yang ada di otakku itu cuman, wah aku harus jualan voucher nih, Jadi di otakku itu cuma kayak gitu guys ya. Jadinya ya. Kesuksesan saya pun tidak bertahan lama. Karena pada suatu saat voucher aplikasi tersebut tiba-tiba tidak diproduksi lagi. Saya merasa sangat sedih karena sumber penghasilan saya hilang begitu saja. Dan menyesal karena saya telah mengorbankan perkuliahan saya demi mencari uang. Nah, kalau misalkan ini sebetulnya aku nggak menyesal sih guys ya. Sebetulnya aku nggak menyesal guys. Nggak menyesal sih guys ya. Karena ya aku nggak menyesal lah intinya guys ya. Tapi saya tidak mau berdiam diri dalam kesedihan. Dan pada saat itu saya pun terpikir sebuah ide lain. Setelah mencari tahu dan meneliti lebih lanjut, akhirnya saya memutuskan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Pada waktu itu, saya mengimpor pemutih gigi dalam jumlah yang cukup banyak agar bisa mendapat harga grosir yang murah. Saya sangat bersemangat dan langsung mencobanya. Tapi saat saya mencobanya, lama-lama astaga, gigiku tidak sekuning itu. Tapi bener guys, ini bener ceritanya. Cuman bentuknya bukan bentuk sikat gigi ya. Bentuknya itu kayak gimana ya? Dia kayak kertas ditekuk gitu ya. Kayak kertas ditekuk nanti kita gosok-gosok gigi guys ya. Jadi bukan sikat gigi bentuknya. Tapi gigiku tidak sekuning itu guys. Tidak sekuning itu guys ya. Saya sadar gigi saya tetap kuning. Ternyata saya telah tertipu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak menjualnya dan menanggung kerugian tersebut karena saya tidak mau menipu orang lain. Betul sekali. Saya merasa pasrah dan kesal. Tapi saya tidak mau hanya menyesali hal yang sudah terjadi. Sehingga sejak saat itu saya pun mulai belajar kembali. Dan banyak belajar dan membaca buku tentang bisnis dan keuangan. Sampai pada suatu hari ada teman saya yang mengajak saya bergabung dalam bisnis MLM atau kalian kenal dengan multi-level marketing. Awalnya saya ragu karena pada saat itu papa saya pernah tertipu saat bergabung dalam bisnis MLM. Tapi walaupun begitu, saya tetap mencoba memahami sistem dari bisnis tersebut. Pada akhirnya, saya pun memutuskan untuk bergabung. Bisnis ini pun sistemnya cukup adil. Siapa yang lebih giat bekerja, maka penghasilannya pun akan lebih besar. Sehingga saya mulai giat bekerja untuk mencari orang yang mau bergabung. Oke, sabar lu guys ya. Aku ini salah fokus guys ya. Ini orang yang di sini kok mirip Udil guys ya. Perasaanku doang apa enggak guys ya? Tapi jujur nih animasinya keren guys ya. Animasinya keren. Backgroundnya, gambarnya juga keren banget ya.
Cuman aku salah fokus nih guys. Apakah ini Udil apa bukan nih guys ya? Coba kalian komen guys. Dan saya pun menjelaskan bisnis ini kepada mereka. Akhirnya usaha saya pun membuahkan hasil yang manis. Saya berhasil mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari bisnis tersebut. Karena pada saat itu saya berhasil mencapai peringkat yang tinggi. Tapi dalam bisnis ini bukan hanya uang yang saya cari. Karena dalam bisnis ini saya belajar banyak hal tentang pengembangan. Oke, ini bener nih guys ya. Nama MLM-nya itu ini ya, aku ikutin dulu guys ya. Diri. Saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik dan bahkan berbicara di depan ratusan orang di seminar-seminar. Tapi sayangnya, karena pada saat itu saya merasa saya sudah sukses dalam bisnis tersebut, saya merasa diri saya sudah berada di atas. Saya pun merasa sombong dan jadi lupa diri. Akibatnya, saya jadi malas dan saya menjadi boros. Dan saya pun akhirnya terjatuh lagi untuk kesekian kalinya. Kali ini saya mempunyai hutang dalam jumlah yang besar dan saya menyicil suatu barang, tapi saya tidak mampu membayarnya. Sehingga akhirnya barang itu pun harus disita. Kali ini saya benar-benar merasa depresi karena semua usaha saya akhirnya sia-sia. Berada di titik terendah, saya sempat berpikir untuk menyerah dan berhenti berusaha. Namun, saya ingat saya masih perlu membahagiakan kedua orang tua saya. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya saya hanya mengurung diri di kamar bermain game online untuk menghibur diri. Pada saat itu, saya memainkan game MOBA 3 lawan 3, yaitu Vainglory. Tidak lama setelah itu, saya secara tidak sengaja melihat ada iklan Mobile Legends. Karena dari dulu saya sudah senang bermain game MOBA, akhirnya saya pun mendownload game Mobile Legends. Pada waktu itu, karena perusahaan tempat saya bekerja sedang libur, akhirnya saya lebih banyak berdiam diri di rumah, memainkan Mobile Legends seharian. Saya lebih banyak. Wah, ini aku kira ini tempat kerja guys ya, kantor gitu guys ya. Wah, ini ternyata rumahku guys ya, mewah banget guys ya. Amin dah rumahku sebesar ini guys ya. Tapi rumahku dulu tidak seperti ini guys ya. Sekarang juga belum seperti ini guys ya. Doain ya guys ya. Ini aku kira apa guys ya, keren banget masalahnya guys ya, mewah banget gitu. Wah, gila. Karena Ya doain lah guys ya. tempat saya bekerja sedang libur, akhirnya saya lebih banyak berdiam diri di rumah, memainkan Mobile Legends seharian. Awalnya, saya hanya bermain solo, tapi seiring berjalannya waktu, saya pun mulai mempunyai teman-teman untuk push rank. Ketika bermain di rank, saya pun sering bertemu dengan pemain-pemain dari Saints. Ini, oke guys, ini jadi ada Hinel nih guys ya, Hinel, Kodailan, abis itu ini Hexazor, ini Dimas nih guys ya. Mail dulu nickname, ini Hexazor guys. Saat itu banyak Saints, pemain-pemain guys, dari Saints Indo. Saints yang menduduki peringkat tinggi di top global. Nah, cuman dulu itu aku ngelawannya itu bukan Saints Indo dulu guys ya. Jadi ceritanya awal mulanya itu Saints itu berdiri itu dibikin sama orang Filipin ya, orang Filipin guys ya. Nggak tahu, kayaknya seingatku dia tinggalnya di Singapura gitu, seingatku. Kalau keliru coba tolong dikoreksi gitu ya. Jadi ceritanya ada Saints di luar negeri. Nah, terus Kodailan ini dia bikin Saints Indonesia gitu. Karena udah ada beberapa member di Indonesia. Nah, dia akhirnya bikin Saints Indonesia supaya bisa ikut turnamen-turnamen gitu guys. Jadi, nah yang aku lawan awal-awal itu sebetulnya bukan Saints Indonesia guys ya. Aku lawan itu ada Hinel guys, ada Hinel, aku ingat ada Hinel, terus ada Saints luar negeri itu, ada Baby, ada siapa lagi aku lupa guys ya. Setiap kali melawan mereka, saya selalu kalah.
Sampai suatu saat akhirnya saya berhasil menang. Gigiku kenapa kuning gini? Tidak. Saya pun akhirnya kenalan dengan salah satu member Saints. Dan seiring berjalannya waktu, kami pun jadi sering bermain bersama untuk push rank dari pagi sampai malam. Sampai pada suatu saat, dia mengajak saya untuk bergabung dengan Saints. Oke, jadi Saints yang aku diajak bergabung itu bener aku diajak bergabung. Cuman bukan Saints Indo dulu guys ya. Jadi ceritanya itu bukan Saints Indo dulu. Saints ya bisa dibilang mungkin Saints internasional lah gitu guys ya. Saints internasional. Oke. Saya sangat bersyukur pada saat itu bisa bertemu dengan idola saya, yaitu Hinel. Dan saya sangat bersyukur juga dapat bergabung dengan tim Saints pada saat itu. Sejak saat itu, kami pun sering bermain bersama buat latihan. Waktu itu, ada turnamen Mobile Legends di Indonesia. Dan kebetulan sudah ada 5 member dari Saints Indonesia yang siap mengikuti turnamen tersebut, yaitu saya, Kodailen, Hexazor, Hinel, dan Sumail. Semuanya terasa begitu seru. Dan kami pun sering memenangkan berbagai... Itu aku inget guys. Ini aku inget guys. Ini itu kita turnamen lawan RRQ guys ya. Kita ini tim kita campuran guys ya. Ada aku, ada Rainbow guys ya. Ada Rainbow, ada Kido. Wah, aku inget banget guys. Begitu seru. Ada Cul. Dan kami pun... Cul pakai Balmon tuh guys ya. Cul pakai Balmon dan Lordnya itu sering kita gagal mencuri guys ya. Berbagai turnamen. Kita belum berhasil mencuri. Karena sering bermain, akhirnya saya pun berhasil menduduki peringkat 2 di top global. Ya, ini pada saat itu, berapa ya? Nickname saya adalah Saints Jazz. Dan saya menggunakan foto profil cewek. Sehingga banyak orang mengira saya adalah perempuan. Dan saya pun berhasil mendapat banyak hadiah dari mereka. Tapi belakangan saya pun merasa saya tidak bisa bermain terus. Karena tidak ada penghasilannya. Sehingga saya pun memutuskan untuk keluar dari tim Saints dan menjual akun Saints Jazz saya yang sebenarnya cukup populer pada saat itu. Sejak saat itu saya pun fokus menjadi joki bintang di Mobile Legends. Awalnya saya hanya mendapatkan sekitar 1-2. Oke, jadi ini aku ceritain dulu nih guys ya. Jadi sebetulnya ini ID-ku ya. ID-ku yang ini itu dibeli sama Kodailen guys ya, dibeli sama Kodailen. Ya, terus aku itu sebetulnya sempet jadi temanku di MLM itu dia itu adalah salah satu pimpinan di tempat les bahasa Inggris gitu guys ya. Nah, mamaku itu suruh aku kerja di sana. Aku waktu itu udah sempet training sebetulnya setelah aku jual akun guys ya. Setelah aku jual akun, aku sempet training. Cuman entah gimana gitu guys ya, aku merasa kurang cocok. Akhirnya aku keluar pas training itu guys. Jadinya ya aku tetap main lagi tuh. Aku jadi ini selanjutnya nih kalian bisa lihat ya. Oke. Sejak saat itu saya pun fokus menjadi joki bintang di Mobile Legends. Nah, awalnya saya hanya mendapatkan sekitar 1-2 juta dalam seminggu. Tapi seiring berjalannya waktu, pelanggan saya pun terus bertambah. Dan penghasilan saya naik hampir 2 kali lipat. Tapi lama-kelamaan saya pun mulai bosan dan lelah hanya menjadi joki setiap harinya. Akhirnya saya pun terpikir sebuah ide lain. Oke, jadi ini sebetulnya kalau misalkan dibilang bosen mungkin enggak sih ya guys ya. Maksudnya aku mungkin demen main dapat duit gitu, seneng gitu kan. Cuman aku lebih ke lelah mungkin guys ya, lelah. Karena benar-benar aku itu ngejoki guys ya. Aku itu ngejoki itu dulu benar-benar dari aku bangun melek gitu guys ya, dari aku melek sampai aku ketiduran guys. Aku ketiduran. Jadi aku itu main sampai ketiduran. Jadi bangun-bangun HP ku tuh nyala dan aku lagi main sama teman-temanku itu gila banget guys. Aku main sampai ketiduran, kalian bayangin guys ya. Main sampai ketiduran, bangun main lagi. Gila, itu bener-bener parah banget sih ya.
Tapi aku enjoy gitu. Cuman maksudnya aku berpikir, wah nggak bisa nih kalau kayak gini terus, karena badan kita ini kan pasti bakal capek, bisa sakit juga gitu kan guys, kalau bisa seperti itu terus gitu kan. Waktu itu saya membuka Line official account dengan nama Just No Limit. Nah benar. Di akun itu saya membagikan tips-tips bermain Mobile Legends, dan saya pun dapat membuat tim joki saya sendiri. Usaha saya pun cukup berhasil, dan saya bisa mendapatkan puluhan juta per bulannya. Oke, ceritanya memang betul guys ya, aku bikin Line official account ya. Nah, aku bikin Line official account, aku bagi-bagi build Mobile Legends, bagi tips Mobile Legends, aku buka jasa joki di sini. Cuman nih aku kasih tahu sekali lagi guys ya, akunku yang ini sudah hilang ya, sudah hilang. Aku mau mencoba membalikan akunnya lagi, aku kontak ke Line-nya belum berhasil guys ya. Jadi akunku ini hilang guys ya. Kalau ada akun Line Just No Limit lagi di Line, itu bukan aku ya, karena akunku udah hilang guys ya. Masih ada sih, cuma maksudnya aku udah nggak bisa buka lagi gitu. Jadi udah mati lah akunnya guys ya. Oke, terus tadi dibilang aku dapat puluhan juta, nah itu betul guys ya. Cuman itu dulu itu bukan dari joki guys, bukan dari joki, tapi aku dari jualan diamond tuh guys. Nah, cuman aku sempat stop lah jualan diamondnya itu ya, karena itu setelah aku cari tahu, itu kemungkinan besar itu mereka itu pakai cara yang tidak legal gitu. Jadi aku nggak mau lanjutin guys, walaupun aku dapat uang banyak gitu guys ya, puluhan juta guys ya per bulan. Cuman karena kalau misalkan aku merasa itu mereka pakai cara yang ilegal atau segala macam, aku nggak mau guys ya, walaupun aku bisa dapat uang yang lumayan. Jadi aku stopin waktu itu guys. Buat tim joki saya sendiri. Dari tim joki lumayan lah guys ya. Dari tim joki itu aku bisa dapat ya penghasilannya kurang lebih mungkin bisa mirip-mirip dengan aku menjoki sendiri. Cuman mungkin bedanya aku nggak gitu capek aja gitu guys ya. Usaha saya pun cukup berhasil, dan saya bisa mendapatkan puluhan juta per bulannya. Tidak lama setelah itu, ada turnamen Mobile Legends terbesar, yaitu MSC. Saya pun ingin bergabung lagi dengan Saints untuk mengikuti turnamen tersebut. Tapi ternyata pada saat itu, tim Saints sudah penuh. Oke, jadi ceritanya dulu aku sempat di Saints kan, yang aku diajak Saints Internasional itu. Terus aku ikut turnamen bareng Saints Indo. Nah, aku sempat keluar guys. Jadi aku sempat keluar dan aku mau masuk lagi tuh. Aku minta ke Code Island waktu itu. Nah, ini benar guys ya. Aku mau masuk lagi, mau turnamen, cuma memang udah penuh. Tapi berapa lama kemudian itu aku minta Code Island untuk aku masuk ke Saints Indo lagi, dan nanti sehingga lihat videonya. Saya bergabung dengan squad recall untuk mengikuti turnamen tersebut secara online. Tapi sayangnya tim saya gagal lolos ke babak playoff dan kalah di ronde terakhir. Saya merasa sangat kesal pada saat itu dan kecewa, sehingga saya langsung menghapus game Mobile Legends. Bener nih guys, bener. Tidak lama kemudian saya mendownloadnya kembali. Dan saya sangat bersyukur pada saat itu saya dapat diterima kembali di squad Saints. Nah ya benar. Waktu itu di Saints ada beberapa member baru. Salah satunya adalah Dika, atau lebih dikenal sebagai Warpath. Sahabat Code Island gak sih? Sahabat Code Island nih. Warpath pada saat itu adalah top global Moskov, dan dia memiliki channel YouTube yang cukup populer. Dia top 1 juga ya. Akhirnya saya mulai mengikuti Warpath dan membuat channel YouTube Just No Limit. Awalnya saya hanya live stream biasa dari iPad saya. Penontonnya pun pada saat itu sekitar 150 penonton. Tapi lama-kelamaan penontonnya pun terus menurun sampai hanya tersisa 20 penonton. Akhirnya saya berhenti live stream dan hanya fokus pada konten-konten biasa. Saya pun memikirkan cara lain untuk menambah penonton channel saya. Pada waktu itu, saya mencoba menghubungi YouTuber gaming untuk diajak kerjasama dan kolaborasi. Tapi, karena subscriber saya masih sedikit, tidak ada yang membalas kecuali satu, yaitu Mas Diki, atau lebih dikenal sebagai Tampan Gaming. Bener banget nih guys. Saya pun akhirnya melakukan kolaborasi dengan Mas Diki
Dan saya pun belajar banyak hal tentang YouTube dari dia. Sejak saat itu, saya mulai fokus mengembangkan channel YouTube saya. Saya mulai membeli alat-alat rekaman seperti mikrofon, webcam, dan bahkan memperbaiki jaringan internet saya. Saya juga membuat green screen saya sendiri dengan bantuan papa saya. Pembuatan konten kadang-kadang tidak mudah. Butuh waktu yang lama untuk membuat sebuah konten yang menarik. Sehingga saya sering bekerja seharian sampai larut malam, bahkan harus begadang untuk merekam dan mengedit konten. Syukurlah semua usaha saya tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, channel YouTube saya terus berkembang. Dan ada banyak momen-momen seru yang tidak akan pernah terlupakan bagi saya. Perjalanan saya memang tidak mulus seperti jalan tol. Saya harus jatuh bangun berkali-kali, dan bahkan saya perlu waktu lebih dari 3 tahun untuk mencapai hampir 20 juta subscriber seperti sekarang ini. Tapi semua itu sepadan. Di usia muda, saya berhasil menggapai impian saya untuk memiliki mobil sport seperti Ferrari dan Lamborghini. Tapi bagi saya yang terpenting, saya dapat membanggakan kedua orang tua saya. Oke guys, jadi itu dia kisah hidup saya. Jadi buat kalian yang nonton, ingatlah, apapun yang kalian lakukan saat ini, jangan pernah menyerah selama kalian suka apa yang kalian lakuin. Dan selalu mencari cara baru sampai kalian bisa menggapai impian kalian itu. Jangan takut melangkah dan jangan takut gagal, karena kalian itu tidak pernah gagal selama kalian terus mencoba. Be yourself and never surrender. Saya Just No Limit, saya undur diri. Be yourself, never surrender, bos. Oke. Weh, ini bukan aku yang ngomong. Ini menurutku keren banget ya animasinya dari Hexaverse Studio. Thank you banget nih untuk Hexaverse Studio udah bikin video animasi seperti ini. Sorry banget ya, aku minta maaf banget, aku baru reaction sekarang gitu ya. Jadi ya mungkin ini guys ya, yang aku lihat dari sini tadi ada beberapa yang mungkin aku luruskan gitu ya. Ada beberapa yang keliru, mungkin aku luruskan. Terus menurutku animasinya keren banget guys ya, animasinya keren banget. Dan mamaku sama Jessica Jen itu benar-benar mirip banget gitu ya. Aku juga mirip guys ya. Cuman ini memang style gambarnya memang seperti ini. Jadi setiap orang kan memang animasi ada style masing-masing ya. Keren sih, keren. Terus ya intinya aku cuman pengen bilang guys ya, ya aku bersyukur banget sih ada di posisi sekarang. Dan aku nonton hal ini tuh seperti aku itu flashback lagi guys ya. Dulu itu aku tuh seperti apa gitu ya. Jadi aku merasa diberkati sekali sama Tuhan Yesus, sama Allah Bapa. Aku merasa ya semua yang aku dapatkan sekarang ini itu hanyalah titipan gitu guys ya. Hanyalah titipan ya dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa. Kalau misalnya mereka mau ambil ya mereka bisa ambil kapanpun itu guys. Jadi ya intinya dulu itu aku sempat sombong guys ya. Sempat aku sombong, hilang langsung semuanya. Dan ya istilahnya nggak perlu lah ada yang kita sombongkan di hidup ini gitu guys ya. Karena ya istilahnya kalau misalkan Tuhan mau ambil itu bakal hilang langsung seketika gitu guys ya. Jadi intinya aku ucapin sekali lagi ya, thank you banget buat Hexaverse Studio. Ya kalian kalau bisa mau nonton video aslinya, kalian subscribe juga channelnya guys ya. Ada di deskripsi di bawah aku taruh. Dan ya udah, sampai ketemu lagi deh di video selanjutnya guys ya. Menurutku ini keren banget. Mungkin kalau misalnya kalian ada pengen aku reaction apa, kalian bikin sesuatu atau kalian pengen reaction, kalian boleh komen di bawah atau tag di mana ya, komen dulu di bawah deh guys ya. Kalian komen di bawah kalian bikin apa, habis itu kalian postnya di mana, nanti aku coba lihat gitu. Kalau misalnya memang bagus ya, aku bakal reactionin guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys ya. Don't forget to break the limit and always full power. Bye bye.